Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada yang bertanya kepada saya berapa kali sikap saya terhadap perpolitikan saat ini, yaitu dukungan terhadap capres. Yang pasti saya tidak mendukung Anies lah. Saya sebelumnya ingin bercerita dulu. Tentunya saya ini kalau mengambil keputusan sikap memilih seseorang itu, saya harus melihat latar belakang saya. Nah, latar belakang saya ini concern dari waktu itu mensikapi tentang kelompok radikalisme dan intoleran. Seperti sikap saya melawan EPI itu sejak berdiri EPI tahun 2000-an. Itu pada saat-saat itu yang pas kuat-kuatnya. Dan pada saat itu hampir semua orang mendukungnya. Sedikit orang yang menolak Rizik itu. Hampir semua orang mendukung. Karena dianggap pada saat itu apa? Itu seperti apa? Perjuangan Islam lah. Pergolakan terhadap nilai-nilai keislaman keluhuran. Itu saya menolak. Itu di saat semua orang mendukung. Saya sendiri. Karena logika saya cuma sederhana. Tidak ada agama itu dihidangkan dengan marah. Dengan rombongan demo itu nggak ada. Agama itu menenangkan, bukan menakuti. Lah waktu itu geraknya Rizik itu apa? Menakut-nakuti tapi dibumbuin jihad. Lah, jihad untuk apa? Negeri kita ini negeri mayoritas muslim dan kita sama muslim. Masa kita mau jihad sama anak bangsa sendiri? Nah itulah. Untuk memilih seorang pemimpin presiden berarti saya tidak akan memilih seseorang yang di belakangnya juga ada kelompok-kelompok ini. Masa sekian lama saya hampir puluhan tahun saya concern melawan radikalisme yang saya sendiri dengan jerih payah ancaman semuanya. Terus besok saya memilih seorang pemimpin yang di dalam itu juga ada kubu-kubu radikalisme, intoleran. Lah di sini siapa yang ada? Misalkan EPI, HTI, dan kelompok-kelompok intelektual yang badut-badut politik yang suka menjual agama. Siapa itu? Amin Rais. Pastilah Amin Rais itu saya tolak lah. Karena begini loh, temennya musuh saya itu ya musuh saya. Nah, saya melihat sejenis Rizik ini siapa? Ya itu semua lawan saya. Kelompok radikalisme. Ya di Rizik itu ada kubunya apa? Ada Bahar, ada Sapake, ada HTI. Lah, Amin Rais itu ada siapa? Ya ada Rizal Ramli dan Rocky Gerung semuanya. Itu lawan saya. Lah sekarang saya dihadapkan kepada dua orang ini. Ganjar atau Prabowo. Ini saya berpikir sederhana dulu loh. Saya nggak mau melihat orang masa lalu lah. Bagi saya lupain aja lah. Karena kok masa lalu nanti debatable lagi. Saya mau melihat untuk diri saya yang concern terhadap radikal. Nah, saya lihat kepada Pak Prabowo. Saya lihat di kubunya Prabowo itu banyak yang semuanya itu hampir lawan saya itu ada di situ. EPI ke, ATI ke, Rizik, dan Bahar semua, Amin Rais, CS ke. Itu mereka ada di situ. Dan kalau mereka ada di situ berarti apa? Mereka menolak Ganjar. Lah kalau saya lihat di Ganjar itu apa? Hampir saya lihat tidak ada kelompok-kelompok radikalisme. Tapi begini, ada orang bertanya, kan mereka juga warga negara Indonesia, boleh pilih. Oh silahkan. Saya menolak Rizik itu, EPI, itu karena bajunya EPI. Saya menolak warga negara yang masuk anggota HTI itu, karena dia berbaju HTI yang radikal, yang mengancam NKRI, mengancam Pancasila. Andaikan kalau dia mau mendukung Ganjar, tapi tidak membawa baju EPI-nya, atau tidak membawa baju HTI-nya, kita bersaudara. Saya bukan mau bermusuhan. Seperti Amin Rais, sebagai manusia saya hargai. Tapi saya tidak menolak apa? Sikap dia yang terus mengganggu, yang terus memanfaatkan agama. Agama itu dipolitisasi terus Amin Rais. Seperti dirinya itu mewakili Tuhan. Sempat mengaku malaikat. Menganggap orang di luar dia tuh apa? Aliran sesat atau setan kek. Kan sering kan dia tuh. Menganggap orang Islam yang di luar dia tuh dianggap sesat lah. Lah, di sini saya harus berpihak. Bukan karena saya kebencian. Itu sederhana aja saya berpikir. Karena apa? Kalau saya mendukung orang yang di belakangnya itu juga ada kelompok radikal yang saya lawan. Besok masa saya harus duduk bareng bersama mereka? Akhirnya besok saya nggak bisa ngeritik mereka dong. Di saat mereka menggunakan Islam radikal. Intoleransi atau nanti juga melahirkan teroris. Saya nggak bisa melawan. Kenapa? Saya pernah berteman sama dia. Gugur nih semua kerja saya sekian tahun ini. Dan besok kalau saya mau bicara lagi, saya nggak laku saya bicara radikalisme. Karena saya pernah satu gerbong sama dia. Saya bisa kan mendukung Prabowo. Saya satu gerbong. Kan nggak mungkin ini. Lah kalau saya lihat di dalam Ganjar, saya agak sedikit aman. Sesuai dengan misi saya. Yang saya tidak mau ada radikalisme. Intoleran atau macam-macam lah. Politisasi agama. Ada.
Jadi saya harus berpijak. Yang saya harus perjuangkan tuh ya Ganjar. Karena apa? Kalau saya memperjuangkan Prabowo, saya bersama mereka. Habis nilai saya hidup sekian lama ini, yang sudah saya bentuk, saya melawan radikalisme. Masa di akhir hidup saya harus bersatu sama mereka? Itu aja. Nah ini saya untuk menjawab berapa orang menanyakan sikap saya terhadap politik. Jadi untuk ini saya akan perjuangkan sosok presiden yang bisa menggantikan Jokowi dalam hal sesuai dengan nafas saya itu yang anti radikal, itu adalah Ganjar. Itu salah satu penilaian saya terhadap Pak Ganjar. Banyak masih. Tentunya apa? Masih lebih baik. Satu, kalau ingin meneruskan Presiden Jokowi, tentunya apa? Mungkin kita belum temukan presiden di dunia yang paling dekat sama rakyatnya Jokowi. Itu Jokowi seperti menikmati, bukan pencitraan. Emang dia ini merasa apa? Pelayan rakyat, bukan penguasa. Baru pulang dari Afrika, besok sudah ada di Medan, sudah ada di pasar. Acara ke Pekalongan Habib Lutfi tentang Sufi, masih ada waktu dia mampir ke pasar. Buat apa buat Jokowi? Untuk periode 2, dia nggak bakal mencalon lagi. Tapi inilah Jokowi, yang umumnya presiden yang mau terakhir masa jabatan itu pasti nilainya turun. Kenapa? Sudah semangat kerjanya lemah. Itu umumnya semua presiden. Biasanya itu malah mencari-cari kesempatan. Jokowi makin kenceng. Yang mau masa habis dia. Tiap hari pergi. Saya nggak bayangkan tuh ajudannya semuanya stafnya. Lah, di sini berarti apa? Kalau kita mau cari penerus Jokowi, harusnya punya stamina. Yang punya kesehatan. Karena negara kita ini besar, kepulauan. Saya tuh sampai kadang-kadang bingung, terlalu gede ini negara. Capek kadang-kadang. Saya pernah mau ke Labuan Bajo aja. Jauh amat ini negeri. Besar loh, ini baru Labuan Bajo. Belum ke Papua. Lah ini dibutuhkan orang yang punya stamina. Siapa stamina tuh? Pastilah Ganjar. Prabowo itu mungkin punya pengalaman, tapi secara umur berat dia. Jadi kalau dilihat dalam itu siapa penerus Jokowi yang lebih baik dari antara ini semua? Ya saya pikir Pak Ganjar. Itu satu lagi. Ada berapa alasan lagi? Kemampuan intelektual juga. Masih muda. Dan Pak Ganjar ini masih punya kemampuan. Kemarin juga duduk sama artis, saya lihat bisa menguasai tentang seni musik, bisnis, entertain. Itu semua nyambung. Seperti teknologi, informasi, itu nyambung. Kalau mungkin orang yang tua, itu susah. Mau saya bilang tuh saya kagum sama Jokowi cuma satu juga. Salah satu apa? Dalam hal apapun Jokowi menguasai bidangnya. Internet menguasai. Macam-macam UMKM, semuanya. Ilmu teknologi itu semua. 4G, 5G yang saya mungkin nggak segitu menguasai. Ini baru satu-satunya presiden yang lepas kalau bicara dalam segala hal bidang menguasai. Dulu kalau maaf ya, kalau zaman Pak Harto itu, saya tuh suka menikmati kalau bicara kolong pencapir. Emang Pak Harto menguasai dalam hal pertanian. Itu duduk sama pedesaan tuh lancar nggak pakai teks. Tapi kalau Jokowi saya perhatiin apa? Ilmu teknologi semua bisa menguasai. Hilirisasi sampai semuanya benar didalamin. Lah di sini saya lihat Ganjar cukup mumpuni. Dengan perjalanan waktu dia bisa menyesuaikan. Di sini saya bukan karena benci sama Prabowo. Saya harus berbicara sesuai dengan kondisi saya. Jangan karena nanti saya harus memilih orang lain, saya harus rusak nafas saya sekian lama ini sudah saya bentuk. Yang saya menolak radikalisme. Jadi monggo lah, kalau emang itu Pak Rizik, semua EPIHT itu, buka tuh, bubarkan bajunya Anda semua. Anda kembali ke NKRI lah. HTI, buka lah sudah. Nggak perlu. Kalau selama Anda masih pakai baju itu, Anda adalah lawan saya. Terima kasih.